Wah, kawan-kawan, ini parah ya. Tadi banyak teman-teman saya yang bilang dia kena tipu dari WhatsApp. Memang saat ini kalau orang itu ya berkomunikasi, salah satunya dengan WhatsApp ini, seluruh dunia malah ya. Lewat Android atau iOS ya, yang sering disebut dengan iPhone, itu pakai WhatsApp. Nggak ada lagi orang pakai SMS gitu ya. Wah, tadi ada teman-teman bilang saya kena. Saya nggak tahu karena memang HP-nya itu ternyata dipinjam anaknya. Begitu ada WA masuk, anaknya lihat ya, namanya anak kecil nggak tahu ya minjem HP orang tuanya, diklik. Wah itu udah datanya itu kelar ya, anak itu klik 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 gitu nggak tahu apa-apa, APK apa gitu. Mungkin anaknya kira katanya undangan dari saudaranya, diklik klik klik sudah. Nggak taunya kena data-datanya itu, banknya itu, ATM-nya itu pas dicek, ah hilang dah hilang. Waduh, jadi kawan-kawan jangan pernah percaya sekarang aplikasi-aplikasi ya, mereka itu secara random, bukan karena kenalin kita. Kadang kita lihat, ini dari siapa ya? Sudah kalau nggak ada namanya, apalagi lihat APK atau cek barangnya, sudah jangan percaya langsung delete atau blokir nomor itu ya. Mereka random. Sehari itu 1.000 pikiran mereka dari 1.000 yang mereka sebarkan aplikasi itu pasti ada 5 atau 10 orang yang kena. Lumayan kan data dari 10 orang itu seharinya. Jadi orang-orang yang tidak baik itu memang menggunakan teknologi ini untuk menguras keuangan lewat data-data itu ya. Jadi teman-teman harus hati-hatilah. Inilah contohnya ya. Mari kita cek ya. Ini ada apa dari online ya. Dari online itu kita nggak mesen tapi ada undangannya, ada WhatsApp-nya itu coba diperhatikan benar apa tidak, tolong dilihat gambarnya. Nah ini kalau kita klik gambarnya itu udah kena kita. Ya, jadi harap berhati-hati dengan ini. Juga ada lewat undangan pernikahan. Undangan pernikahan ini. Nah, ini kalau kita kan namanya berteman ya, siapa tahu ada undangan nikah. Nah inilah teman saya kena ini. Dikira undangan pernikahan oleh anaknya, nggak taunya itu ya datanya itu dicuri ya sama hacker-hacker itu ya, sama orang-orang nggak baik itu, jiwa jahat itu. Dan juga lewat QR itu memang zaman semakin dipermudah ya. Bayar apa-apa tinggal QR. Wah itu kalau sembarangan ditaruh QR di mana-mana gitu. Kayak seperti undangan untuk anak fakir, untuk anak yatim piatu gitu. Tolong sumbangan dikasih QR-nya. Wah itu jangan pernah. Jangan pernah. Lebih baik kalau kita menyumbang langsung ke pantinya, ke yayasannya ya. Jangan lewat QR. QR itu canggih sih, mempermudah, tapi ya kita harus bijak. Nggak bener orang-orang banyak taruh QR untuk sumbangan ini, untuk Ibu Manula, untuk pembangunan masjid atau pembangunan rumah ibadah, itu pakai QR banyak banget. Jangan pernah mau pakai QR kalau memang kita tidak tahu langsung ya. Ya kalau mungkin kalau kita QR-nya itu ada di tempat makan atau pembayaran apa yang memang memang kita tahu itu benar gitu penggunaannya. Ujungnya kemana ya? Ada petugasnya itu benar. Tapi kalau QR nggak ada petugasnya apa gitu, tercantum di mana suatu tempat terus kita oh iya terenyuh hati oh iyalah saya sumbang, wah itu penipuan. Jangan, itu penipuan-penipuan yang dananya dipakai untuk mereka untuk yang tidak jelas, untuk terorisme atau sebagainya ya. Undangan pernikahan juga nggak baik itu kalau lewat file. Oh, zaman memang canggih ya, cukup lewat WA ya, lewat gambar aja itu udah sudah cukup sih, nggak usah pakai file APK gitu. Memang kita orang Indonesia lebih baik ya anterin ke rumah lah, undangan berapa sih? Jangan mentang-mentang wah lewat APK aja disebarkan gitu, canggih orangnya, orang orang modern gitu, ya nggak juga. Toto kromonya kesopanan itu kurang. Apalagi daerah Sumatera sana itu ya, memang harus datang ke rumahnya. Kalau undangan ya undangan pernikahan atau sunatan gitu. Uh, Internet ini yang canggih-canggih ini malah mengurangi toto kromo ya, nggak sopan gitu loh. Undangan kok lewat HP zaman sekarang gitu. Semua-semua lewat HP. Jadi, ya kawan-kawan berbijak lah ya. Banyak mereka menggunakan WA itu untuk penipuan. Jadi mungkin WA itu kita gunakan sebagai komunikasi aja dengan yang ada namanya di phonebook kita ya. Kalau nggak ada namanya kita lihat dulu. Ini ada as.
Kalau tolong dicek, oh kita nggak mesen apa-apa, tolong dicek barangnya itu jangan. Jangan. Terus file pernikahan atau udahlah tanya ke orangnya langsung gitu loh. Kalau nggak kenal namanya siapa, bukan teman kalian, sudah delete, blokir gitu ya. Spam itu. Wah, banyak sekali. Hati-hati kawan-kawan. Jangan sampai terkena ya dengan file APK ini. Pokoknya di HP itu kalau masuk file APK tidak usah blokir ya. Buang itu spam itu. Langsung cek ke orangnya. Dan juga kayak ada kiriman barang tergiur dapat hadiah. Ada juga mengatasnamakan Telkomsel hadiah begini, ada harus memperbarui ini, perbarui itu, bohong. Telkomsel nggak gitu. Telkomsel nggak gitu. Kalau kita mendatangi Grapari atau bagaimana, bisa penjelasannya nggak ada lewat APK. Saya tanya sama petugas Grapari, langsung lewat APK, Telkomsel, terus yang lain-lainnya, provider yang lainnya itu nggak lah ya. Excel atau nggak ada lewat APK. Coba tanya ke petugasnya sama orang-orang provider itu ya. Jadi jangan percaya apapun dari APK dikit-dikit file APK jangan. Dan jangan lagi percaya dengan APK di luar yang App Store itu ya di HP kita. Dan di App Store juga kita harus selidiki gitu loh. Kalau lihat komen-komennya, kalau itu penipuan apa enggak. Ada juga yang judi online masuk sekarang buat APK. Jadi banyak orang tertipu lewat aplikasi yang ada di HP ya, di aplikasi WhatsApp itu atau di Android ya, itu ada. Ada itu, jangan pernah percaya lagi. Sudahlah, sudah. Bijak. WhatsApp itu hanya untuk pembicaraan ya, untuk komunikasi aja. Kalau untuk yang lain-lain, coba kalian konsultasikan dengan si orang yang mengundang, atau kita tanya apakah benar dia mengundang atau tidak. Terus QR itu, aduh, phishing, udah janganlah ya. Kalau memang ada petugasnya di depan kita yang memang jelas, baru kita percaya. Baru boleh pakai QR. Kawan-kawan, tidak selamanya teknologi itu membuat mudah, karena memang kemudahan itu bisa menghancurkan kita, malah kita membuat susah. Oke, kawan-kawan, salam informasi, inilah yang pernah kita alami, teman-teman kita alami, kita saling berbagi ya, jangan malu-malu, jangan merasa sombong atau merasa pintar, jangan pernah henti memberitahukan kebaikan kepada sesama kita, agar terhindar dari penipuan dan kejahatan. Salam, gaya akun aku.